selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham di sektor farmasi yang hari ini semuanya naik signifikan. Ada yang auto reject atas. Yang pertama IRA, kedua KF, ketiga INAF, keempat SAME, kelima KLBF, keenam PH. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada IRA yang hari ini naik langsung auto reject atas, naik 24,91% ke harga 1.755. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IRA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IRA ya nggak tahu ada sentimen apa ya. Sampai saat ini saya juga belum cek ya kenapa farmasi semuanya naik. Kalau dilihat secara teknikal ya terlihat memang IRA ini koreksinya 3 hari dengan volume kecil terus akhirnya rebound dan kembali breakout 1600. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan IRA confirm breakout. Jadi target IRA ke 2000. Bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari bawah, tetap hold aja atau pasang trailing stop selama IRA di atas 1600, hold aja. Tapi kalau Bapak Ibu takut kalau IRA false breakout, ya jual aja kalau misalnya IRA tutup di bawah 1700. Nanti buyback lagi di 1600, bisa seperti itu juga skenario-nya. Kalau dari harga sekarang kan ke bawah harus ARB 2 kali. Jadi kalaupun dia misalnya mau ARB besok ya jual aja, profit taking. Bagi yang mau coba spekulasi buy ya harusnya masih bisa lanjut karena hari ini arah dengan volume yang signifikan. Jadi harusnya besok juga gap up ya, bisa aja dia opennya di 1800. Terus targetnya bisa sampai 2000. Ini kan kalau ke 2000 dia harus naik sekitar, kalau dari harga sekarang 14% ya bisa. Nah, skenario-nya ya, tapi ini disclaimer on karena resiko tinggi ya. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau misalnya IRA mau auto reject bawah. Ke harga 5% cut loss saja kalau turun 5% ya. Ya rugi harus siap. Kalau mau untung besar ya ruginya harus siap. Ya skenario-nya cut loss di harga ARB-nya. Seperti itu aja kalau mau coba spekulasi buy IRA. Targetnya semoga dicapai 2000 untuk besok. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Seharusnya besok masih bisa lanjut dan bahkan mungkin gap up ya, kemungkinan di 1800 gap up-nya. Dia akan open bisa di 1800. Kalau dari harga sekarang ke 1800 ya bisa aja dia naik sekitar 2,5% terus langsung naik tinggi. Bisa seperti itu, tapi ini disclaimer on ya, resiko tinggi. Jadi seperti itu untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada KF yang hari ini juga naiknya cukup signifikan, 24,89% ke harga 2910. Asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KF bukan main, 2 resisten langsung di breakout dengan volume yang signifikan. Kalau saya lihat ini lebih menarik untuk KF ya. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy karena dia sudah breakout 2 resisten, semoga lanjut. Kalau saya lihat potensi lanjut terdekat akan uji kembali 3000 yang beberapa kali diuji namun terus gagal ya. Targetnya terdekat 3000 dan selanjutnya bisa sampai 3200 ya, target kenaikan untuk KF. Nah, seperti ini skenario-nya untuk KF. Arah selanjutnya akan coba uji 3000. Kalau ditarik garis, dia memang sudah patah nih ya. Dia breakout dari pola inverse-nya juga. Kalau dilihat ya. Nih, dia breakout dan 2 resisten kunci yang di breakout-nya udah lewat ya 2800. Jadi targetnya
terdekat 3000 sampai 3200, bahkan bisa sampai 3300. Kalau ditarik upside, kalau misalnya arah lagi ya bisa sampai 3600. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan mentok besok tuh 3200 masih bisa sepertinya. Tapi ini disclaimer on, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, jebol 2800 cut loss saja nih. Jadi kalau dia ARB tutup jual aja ya, karena potensinya bisa mengarah ke bawah. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot berharap besoknya ada pantulan, ya harus siap kalau di bawah ARB sekali lagi. Misalnya ARB, tapi kalau memang KF ini market makernya mau naikkan ke atas, ya mentok-mentok turun 2800 dia akan mantul lagi. Kemungkinan akan dipertahankan. Kalaupun jebol 2800 ya bisa aja ekor aja ke bawah terus ditarik naik. Penutupannya tetap harus di 2800 kalau memang KF mau uptrend lagi. Untuk konfirmasi uptrendnya itu ini, neckline-nya 3000 harus dikonfirm breakout. Kalau konfirm breakout 3000, potensi KF terkonfirmasi bisa bullish reversal. Jadi seperti itu untuk KF ya. Jadi skenario-nya bisa seperti ini, cut loss saja kalau turun dari 2800, tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk KF. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada Inaf yang hari ini juga naik 24,63% ke harga 2580. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inaf diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inap juga dua resisten langsung di breakout ya, resisten sideways yang beberapa kali diuji dari April. Setelah dia breakdown, dia 3 kali uji namun gagal terus 2500. Akhirnya hari ini breakout dan dengan volume. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi Inap ini masih bisa lanjut. Target selanjutnya ini kalau salah ditarik ini ya 2800. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya 3500. Jadi target untuk kenaikan Inaf selanjutnya 2800 dan bahkan bisa sampai 3500. Tapi ini ada resisten minor di sekitaran 3200. Di area 3200 itu ada resistennya lagi. Jadi seperti ini pergerakannya untuk Inaf. Kalau ditarik dari atas, kalau dia arah lagi ya bisa sampai 3200 ya. Dan nah, kalau Inaf ini juga menarik. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, tapi kemungkinan gap up ya. Ya cut loss saja kalau Inaf ini turun dari 2500. Bisa cut loss di 2440 atau 2450 ya. Target sama masih terdekat 2800. Risk rewardnya masuk kalau tertarik, tapi kalau saya rasa kemungkinan besok juga gap up ya. Kalaupun dia gap up, semoga membuat ekor dulu, dia koreksi dulu ya. Setelah gap up dibuka terus dia coba koreksi dulu, mungkin bisa uji 2500 terus ditarik naik. Bisa seperti itu skenario-nya. Nah, kalau Bapak Ibu antri di harga penutupan hari ini, ya semoga aja dijemput. Dan tetap skenario-nya kalau jebol 2500 cut loss ya. Atau ya kalau dia tutup di bawah 2500 jual aja, karena potensinya bisa false breakout dan arahnya bisa sampai 2300 dan 2150 lagi. Jadi cukup dalam kalau Bapak Ibu nggak pakai cut loss ya. Trading di saham farmasi, apalagi trio farmasi, Inap, IRA, KF harus pakai cut loss dan disiplin. Karena ya uangnya akan lama bergerak lah. Ini untung-untung aja momentumnya bagus nih. Belum tahu nih ada info apa, makanya saham-saham farmasi rebound. Jadi seperti itu untuk Inaf. Besok potensi masih bisa lanjut, target 2800. Skenario terburuknya kalau jebol 2500, kalau berani coba spekulasi buy, jual aja. Jadi seperti itu untuk Inaf. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada Same yang hari ini juga naik cukup signifikan 14,42% ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Same diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya.
Same akhirnya menyentuh resisten yang saya buat namun gagal breakout. Tapi dengan kondisi seperti ini, Same potensi kembali uji resisten. Jadi besok potensi Same akan kembali mencoba breakout. Kalau comping breakout itu potensi bagus. Target selanjutnya kalau melihat histori sebelumnya bisa ke 680. Ini cukup menarik juga untuk Same ini bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari bawah, karena Same ini juga masuk rekomendasi hari ini. Tetap hot aja, semoga besok Same bisa tutup di atas 600 ya, minimal di 610, 615 itu peluang bagus juga. Same bisa, semoga comping breakout dan Same mengakhiri masa konsolidasinya dulu dan mengakhiri gagal breakoutnya dari 2013 ya. 2013 sempat coba uji namun gagal breakout dan dia turun lagi, dan di 2017 juga sempat sampai 680 namun gagal lagi dan dia turun. Ya semoga ini momentumnya Same comping breakout dan arahnya 680. Dan kalau lihat target selanjutnya ya kalau ditarik pakai Pibo 680 dan sampai 800. Bisa sampai 800 untuk target kenaikan Same. Jadi seperti itu, yang sudah pegang dari bawah tetap hot aja Samenya ya. Tapi ini disclaimer on, kalau besok dia bisa breakout 610, 620, pasang trailing stop, jaga-jaga kalau false breakout. Tapi kalau saya lihat ya, menurut saya Same aman. Kalaupun gagal breakout ya kemungkinan mentok-mentok dia turun itu ke 560 ini aja, terus mantul lagi. Kalau Bapak Ibu yang ketinggalan ya sabar, tunggu dia breakout atau tunggu di bawah sekalian di 560. Bisa seperti itu untuk Same. Kita langsung saja ke saham kelima, ada KLBF yang hari ini naik signifikan 8,82% ke harga 1480. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, KLBF diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, KLBF ya memang kalau dilihat teknikalnya harus mantul ya. Karena 1320 itu dulunya adalah cup and handle. Ini cup and handle-nya dan dia breakout ya cukup bagus. Arah selanjutnya untuk KLBF hari ini sempat menyentuh EMA 200 di 1505 namun gagal breakout. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau dilihat dia masih bisa lanjut. Untuk KLBF target 1600. Semoga bisa dicapai dalam minggu ini ya. Potensi upside masih bisa 8%. Semoga aja ya mampu. Jadi seperti itu aja untuk KLBF ya. Target selanjutnya 1600 bagi Bapak Ibu yang sudah pegang dari bawah, tetap hot aja. KLBF selama di atas 1440 KLBF masih aman. Jadi seperti itu untuk KLBF. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada PH yang hari ini juga auto reject atas, naik 24,66% ke harga 1415. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PH sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PH juga mantul dari support dan akhirnya mampu breakout resistennya 1335. Jadi peluang PH masih bisa lanjut. Terdekat uji resisten 1480, dynamic resisten EMA 200 dan bisa sampai 1700. Jadi target kenaikannya cukup tinggi juga ya. Kalau ke 1300 dari harga sekarang, kalau naik ke 1700 dari harga sekarang harus naik 20%. Dan hari ini arah. Ya bisa aja kalau mau market makernya dia arahin lagi ya bisa aja. Tapi terdekatnya aja dulu kalau saya lihat ke 1515 ya. Itu ada resisten minor dan juga di bawahnya sedikit ada EMA 200. Jadi potensi upside-nya masih bisa sekitar 7%. Kalau cut loss, kalau misalnya mau beli, cut loss-nya cukup dalam ya. Di bawah 1334 bisa di 1300 atau 1290 itu sekitar 8%. Target profitnya tipis saja, tapi bisa aja sampai 1600 dan 1700. Disesuaikan aja ya. Tapi daripada PH mending kalau nggak IRA, KF. Menurut saya lebih menarik daripada PH. Jadi seperti itu aja. Bagi yang sudah pegang ya hot aja. Bagi yang belum punya ya lebih saya sarankan ke IRA ataupun KF.
Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Silo yang hari ini malah naik tipis 1,5% ke harga 8.425. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Silo malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ya memang Silo sudah breakout ya dari resistennya 7.900 dan dia ini lagi bergerak sideways. Dan menurut saya Silo ada peluang rebound besok karena volumenya meningkat walaupun gak signifikan, karena hari ini dia membuat candle hammer terbalik ya biasa ya, emang suka karakternya seperti itu. Silo sering membuat candle hammer terbalik. Kalaupun Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya, misalnya langsung cut loss saja. Kalau jebol 7.930 bisa cut loss di 7.820 atau 7.830 dan target profit terdekat ini aja dulu ya, 8.800 sampai 9.280. Kalau ke 9.260 sekitar 10%, cut lossnya tadi sekitar 6%. Risk rewardnya masuk, yang penting sabar. Jadi seperti itu. Untuk Silo yang sudah pegang ya tetap hold aja ya selama Silo ini bergerak di atas 7.950, saya rasa masih aman ya. Ada potensi rebound juga besok kalau market mendukung, saham-saham masih rebound, dia potensi rebound, tapi terdekat aja dulu ya. Kalau saya lihat Silo ini paling akan uji resisten 8.800. Jadi seperti itu. Ya, cukup sampai di sini untuk saham-saham farmasi. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.